melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Kita sembah Yesus, pujian bagi Dia. Terima kasih Bapa, hosana bagimu Tuhan, hormat bagimu Yesus, hosana bagimu Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, syukurlah ya Tuhan Yesus. Yesus sanggup memulihkan hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan di dalam ayat Engkau sanggup memperkara ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh ajaib namamu ya Tuhan, sungguh Engkau luar biasa Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pertolonganmu masuk luar biasa bagi kami Bapa. Penyertaan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pujian Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan pujian Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengatakan kepada kami dan takut Tuhan, karena Engkau menjaga kami Bapa. Engkau mengatakan takut Tuhan, Engkau memelihara hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau mengatakan ada cuma Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kami kekuatan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Yesus, terima kasih Bapa. Yesus, haleluya. Mari kita katakan tak usah aku takut, Tuhan Allah menjaga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Roh
Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengan apa Tuhan yang balas kebaikan yang berhati Kau pasrah suci menyembah Bapa dan mengakui Dia adalah Raja segala Raja Tuhan dan Juru
selamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan kami. Sip memuji muliakan Bapa. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Pasti puji Tuhan. Amin. Kita sama puji Tuhan. Allah sumber kehidupan hanya Kau milik di surga.
Firman Tuhan berita bagi kami. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini saya boleh ada di dalam Tuhan, cuma karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kalau tepatnya pada tanggal 10 Oktober kemarin, ya keluarga kami 17 tahun ya berlalu. Saya percaya itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa, bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan kami bisa melewati semua rintangan hidup yang kami lalui 17 tahun gitu. Kami bersyukur keluarga kami masih tetap utuh, masih tetap bersama, dan semua yang telah Tuhan berikan kami sangat bersyukur gitu. Aku percaya itu semua karena penyertaan Tuhan yang selalu di dalam keluarga kami. Terima kasih. Untuk itu saya mau menyanyikan sebuah lagu, Engkau Ada Bersama. Kau
saksi boleh Tuhan. Kalau tidak ada, saya akan tutup. Kita akan sampai ke firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita akan membaca dari Yohanes 19 ayat 16. Kita memahami firman Tuhan, jemaatkan dan berdiri. Dalam firman ketiga 2-3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita pujian bukan dengan kekuatan Bapa.
sebabnya kami semua hadir Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Juga waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami Bapa menjadi murid-murid-Mu Tuhan yang akan memuliakan firman Bapa. Menyembuhkan hamba-Mu ini Tuhan di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami benar-benar belajar mau mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara duduk, saudara. Shalom. Masih ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya terima kasih kepada Gembala atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk kembali melayani persaudaraan kemarin. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekolah minggu yang hadir pada pagi hari ini. Setiap minggu pasti sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, sebelum kita masuk di dalam lagu membawa kebenaran firman Tuhan, kita selalu mengutip, membaca bersama-sama mengenai Yohanes ayat yang ke-16. Dan Yohanes 15 ayat yang ke-16 ini berbicara mengenai buah yang harus kita hasilkan. Buah yang harus kita hasilkan. Tetapi sebelum kita belajar jauh mengenai kebenaran firman Tuhan hari ini, kita harus tahu buah apa yang harus kita hasilkan dan mengapa kita harus menghasilkan buah. Tentu saudara-saudara pasti sepakat dan memahami serta percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan telah mengorbankan hidup. Tuhan telah mengorbankan hidup. Itu sebabnya karena pengorbanan Tuhan yang mulia ini, karena pengorbanan Tuhan yang tiada batasnya, tiada terkira, ini masuk di dalam kasih Tuhan yang begitu besar. Seperti Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Itu sebabnya saudara, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti adalah setiap minggu ketika kita mengutip Yohanes 15 ayat yang ke-16 ini, artinya adalah ketika kita baca berkali-kali, kita diminta untuk menghasilkan buah. Buah ini adalah buah di mana Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Ingat, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi. Artinya karena kasih Tuhan yang begitu besar, saudara, kita, setiap umatnya, setiap anak-anaknya itu harus menghasilkan buah seperti yang kita baca setiap minggu. Nah, buah-buah ini bisa dihasilkan ketika yang pertama tadi itu, ketika Tuhan benar-benar sudah menyatakan kasih-Nya. Ketika Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya dan kita menerima kasih Tuhan, seharusnya ketika kita menerima kasih Tuhan dengan iman kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, seharusnya setiap kita menghasilkan buah. Amin. Dan buah di sini adalah banyak. Di dalam Galatia buah-buah roh sudah dikatakan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tetapi hal-hal ini bisa didapatkan ketika setiap kita benar-benar
menghidupkan standar hidup anak-anak Tuhan. Amin. Buah-buah roh ini pasti kita hasilkan. Karena yang pertama, Tuhan sudah mengasihi, sudah membawa kita dari lumpur dosa. Tetapi tidak mungkin hanya sampai saat itu. Tidak mungkin pekerjaan Tuhan hanya sampai pada saat itu. Setiap kita anak-anaknya wajib, ketika kita percaya, kita beriman kepada Tuhan, kita wajib menghasilkan buah, saudara. Dan buah ini bisa kita hasilkan ketika kita benar-benar menghidupkan standar hidup sebagai anak. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini percayakan bahwa kita semua adalah anak-anaknya Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, pagi hari ini kita mau belajar kembali mengenai standar hidup anak Tuhan. Yang pernah dulu saya bawakan, yang pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang selanjutnya adalah kita menjadi garam dan terang. Selain kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menjadi garam dan terang dunia, seperti dalam Matius 15 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Sudah ketemu saudara? Amin. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Garam dan terang dunia. Garam dalam pengertiannya adalah garam ini adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan negatif. Garam ini berfungsi menambah citra rasa sebagai pengawet alami. Yang suka masak pasti memahami betul. Serta menjaga keseimbangan cairan tubuh, artinya ada manfaatnya. Fungsi saraf dan orton. Garam juga mengandung yodium yang penting untuk fungsi tiroid dan membantu tubuh menyerap nutrisi. Selain itu, air garam bisa digunakan untuk meredakan sakit tenggorokan dan membantu detoksifikasi tubuh. Artinya garam ini mempunyai hal yang baik, punya manfaat yang baik. Selain dari tadi soal makanan, tapi untuk tubuh pun juga baik garam ini. Namun seperti yang kita tahu bahwa segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Kebanyakan garam juga mungkin yang di umur, ya nggak di umur tua-tua juga. Anak-anak muda juga banyak sekarang yang keracunan gizi. Apalagi kalau kita makan yang namanya seblak, baru apa itu sotang lah segala macam, itu kan banyak sekali gizi. Artinya bukan hanya umur-umur bapak ibu saudara ya, tapi anak-anak muda juga sama. Yang berlebihan juga tidak baik. Tapi garam ini pada dasarnya adalah hal yang baik sebenarnya jika tidak berlebihan. Itu sebabnya kenapa Tuhan membawa kata garam ini, supaya kita setiap itu memang memiliki dampak. Amin. Kita
Kita semua harus memiliki dampak. Kita semua harus menjadi garam-garamnya Tuhan. Sedangkan di dalam makna rohani, garam disebutkan sebagai pengaruh yang menjaga dan memberi rasa. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memberi rasa rohani dalam dunia ini, menahan kerusakan moral, memberikan kebaikan, dan membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke lingkungan sekitar. Artinya sudah jelas saudara bahwa garam ini sangat penting untuk pesan Tuhan kepada dunia. Dan kita semuanya adalah suratan terbukanya Tuhan. Ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita hidup menjalankan kehidupan di dunia ini sebagai anak-anaknya Tuhan, wajib kita semua harus sepakat, kita harus menjadi garam. Di tengah angkatan yang bengkok ini saudara, penting untuk kita harus bisa berdiri atas nama Tuhan. Karena perjalanan dunia ini semakin hari semakin jauh, semakin tidak menentu, semakin tidak terarah, semakin tidak jelas. Manusia mulai terikat dengan dunia. Itu sebabnya Tuhan mau kita semua yang sebagai anak-anaknya harus menjadi garam. Dan terang ini adalah sebuah cahaya yang hidup di dalam sebuah kegelapan. Sebenarnya kegelapan itu tidak ada. Yang tidak ada itu adalah tidak adanya terang atau cahaya. Itu sebabnya kenapa dunia ini sangat-sangat membutuhkan terang. Bahkan Alkitab katakan kota yang terletak di bawah, di atas gunung, itu tidak mungkin tidak terlihat, karena terang ini memang harusnya ada dalam dunia. Tuhan katakan bahwa terang kita harus benar-benar menyinari seluruh dunia. Dan terang yang kita pancarkan ini adalah terang pesan-pesan yang pesan yang Tuhan telah nyatakan 2000 tahun yang lalu. Itu harus kita sebarkan. Amin. Dan terang dalam rohani disebut menjadi saksi dan teladan. Kehadiran orang percaya seharusnya membuat dunia menjadi lebih baik, membawa kejelasan, kasih, dan kebenaran di tengah kegelapan. Menjadi garam dan terang dunia ini adalah bagian dari kita menghidupkan standar anak Tuhan. Ketika kita sudah mampu menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, tinggal kita berjalan menjadi pelaku. Pelaku di sini disebut sebagai garam dan terang. Artinya ketika kita sudah memahami firman Tuhan, kita harus bisa menghidupkan terang kepada lingkungan kita, kepada saudara-saudara kita, siapapun, kita harus menghidupkan. Amin. Amin. Karena anak-anak Tuhan ketika sudah menghidupkan standar anak Tuhan, pasti dia menjadi garam dan terang dunia. Ketika kita menjadi garam dunia, kita menjadi pribadi-pribadi yang berpengaruh. Kita menunjukkan kasih Kristus, karakter Kristus, dan hal itu menjadi sesuatu yang menyukakan Bapa di surga. Begitupun menjadi terang dunia. Di saat dunia dengan segala perkembangan yang membawa manusia pada kegelapan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan wajib menjadi terang bagi seluruh manusia supaya kita semua didapati setia dan kembali kepada Tuhan. Siapa yang tidak mau menyukakan hati Bapa? Kita semua pasti mau menyukakan hati Tuhan.
Dan ketika kita menyukakan hati Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan senyumnya di ujung waktu, saudara. Ketika Ko Yohanes dia menjalankan kehidupannya, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, ketika akhir kehidupan pasti Ko Yohanes melihat senyum Tuhan di ujung waktu. Amin kok. Itu sebabnya saudara kita mau belajar mengenai garam dan terang dunia ini. Karena garam juga berbicara mengenai beberapa hal. Di dalam Markus yang ke-9 ayat yang ke-50. Markus 9 ayat yang ke-50. Mungkin multimedia boleh menampilkan. Markus 9 ayat yang ke-50. Di situ dikatakan garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yang pertama, garam ini berbicara mengenai hidup damai. Hidup damai. Setiap kita yang memiliki standarnya Tuhan, ketika kita menghidupkan garam ini, garam Tuhan dalam kehidupan kita, seharusnya kita ini membawa pesan damai pada lingkungan sekitar, terutama di keadaan ya yang bisa dibilang keadaan negeri ini yang tahun ini menurut saya cukup kacau. Bulan Agustus kemarin, di akhir Agustus kita tahu banyak kerusuhan, keributan karena keputusan dari pemerintahan, dari wakil-wakil pemerintah yang tidak sejalan, tidak sesuai dengan kesejahteraan. Dan ini menimbulkan konflik, kegaduhan, bahkan mungkin ketakutan. Orang-orang yang tadinya mungkin beraktivitas di daerah-daerah pusat, di daerah-daerah Jakarta Timur, bahkan di seluruh daerah di Indonesia, yang tadinya di titik-titik tertentu itu menjadi aktivitas, akhirnya menjadi sebuah ketakutan, menjadi sebuah kekacauan. Itu sebabnya menjadi garam Tuhan ini, saudara, kita harus membawa pesan damai. Jangan sampai kita semua terprovokasi, kita terbawa, terhanyut, terutama di dalam sosial media, saudara. Di dalam sosial media itu berat, apalagi yang sering bermain sosial media. Saya pernah satu waktu itu tidak mengikuti satu kasus di Indonesia. Tidak mengikuti, memang saya tidak mengikuti. Ketika kasus ini dinyatakan oleh pengadilan bersalah, banyak yang tidak setuju. Apalagi kasus ini mengenai kasus korupsi. Karena saya melihat ini adalah sebuah kasus korupsi yang sudah masuk dalam pengadilan dan pengadilan menyatakan bersalah, ya saya komen. Karena saya lihat di komenan itu banyak yang membela si pendakwa ini. Saya hanya mengutip satu kata, saya hanya bertanya, ini benar bahwa semua orang membela seorang terdakwa yang melakukan sebuah korupsi? Baru saya memposting sekitar 10 detik, itu yang masuk notifikasi di handphone saya mungkin sekitar 200-300 balasan komentar yang menghina, mencaci maki. Artinya memang luar biasa, saudara. Konflik di negeri ini luar biasa. Terlepas dari adanya teori yang mengatakan bahwa sosial media itu dipakai oleh bot-bot atau robot-robot untuk membuat kegaduhan.
Tetapi yang harus kita ambil pesannya adalah saudara, kita harus tetap berdiri di jalan itu. Kita harus tetap membawa pesan damainya itu. Karena memang menjadi garam dunia itu kita nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri. Kita harus ikut maunya Tuhan. Amin. Kita harus ikut apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita berpihak pada A atau B, kacau, saudara. Kita bisa kacau, lingkungan bisa kacau, seluruhnya jadi kacau karena kita tidak bisa membawa pesan damai. Itu sebabnya garam di sini juga berbicara mengenai pesan damai, yaitu hidup damai, saudara. Kita harus berdamai dengan sesama kita, dengan siapa harus. Terus yang kedua di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6, nanti media mungkin boleh tampilkan. Garam itu juga berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Artinya garam ini berbicara mengenai bahwa perkataan kita, tapi jangan sampai hambar. Jangan sampai perkataan-perkataan kita itu perkataan yang tidak membangun, yang tidak memiliki kasih. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita itu akhirnya berkata tidak patut, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak dengan kasih. Ya mungkin contoh kecilnya adalah ketika sedang berkendara. Ketika sedang membawa kendaraan, baik itu mobil atau motor, jadi salib sedikit keluar kata-kata buah-buahan. Apel nih orang, bener-bener mangga nih orang nih. Hati-hati sih. Hati-hati. Karena hal-hal ini bisa menimbulkan itu tadi. Yang harusnya kita menjadi pembawa damai, kita harusnya bisa menunjukkan kasih, tapi karena emosi sesaat datang. Jangan sampai suka. Kita harus membawa kata-kata yang benar-benar menunjukkan kasih. Jangan sampai hambar. Lalu terang ini kita harus juga belajar mengenai sumber terang yang paling utama. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Artinya adalah Yesuslah terang dunia. Yesuslah terang dunia, saudara. Seperti tadi saya katakan, bagaimana kita bisa menghasilkan buah ya, ketika kita menaruh iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Karena Dialah sang terang dunia. Tidak mungkin kita bisa memancarkan terang kalau kita tidak berdiri pada terang pokok terang tersebut. Terang yang mana yang kita pancarkan? Kalau dasarnya aja kita masih salah, tidak tahu terang yang mana. Tapi Yesus, Tuhan yang mulia, Dia dengan tegas mengatakan, akulah terang dunia.
Tetapi terang ini perlu juga kepercayaan, saudara. Kita perlu percaya juga padanya. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-36, Yohanes 12 ayat yang ke-36, di situ dikatakan, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Artinya bukan hanya kita membaca, melihat, oh iya Yesus adalah terang, tapi kita juga harus mempercayai terang ini. Terutama dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala rintangan kehidupan kita, persoalan kehidupan kita. Ketika kita hidup masih dalam kedagingan, saudara, pasti kita akan mengalami yang namanya tantangan kehidupan. Tuhan Yesus pada saat Ia pada waktu malam sebelum Dia disalibkan, Ia benar-benar bergumul, saudara. Ia bergumul. Ia benar-benar bergumul. Ia berbicara kepada Bapa, Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Perkataan ini memang sudah jelas mewakilkan bahwa Yesus Tuhan kita pun pada saat Ia ingin disalibkan juga tidak siap dalam kemanusiaannya. Artinya Ia mengalami tantangan kehidupan, saudara. Ia mengalami tantangan kehidupan. Saudara, kalau kita nonton film yang saat ini sedang cukup bagus, ya, nanti mungkin teman-teman youth nanti mungkin akan ada sesi-sesi di mana kita nonton film, dan film ini akan dibawa. Film ini berjudul The Chosen. The Chosen ini menceritakan perjalanan kehidupan Tuhan secara series dan perjalanan murid-muridnya. Dan kalau saudara menonton film ini, saudara akan dibawa mengenai pengenalan Tuhan yang memang tidak ada di dalam Alkitab. Tapi film ini bisa membuat satu kejadian itu seolah-olah jelas, memang jelas bahwa di dalam Alkitab ada kejadian ini. Oh, tidak ada yang tertulis, tapi dibuat ada sebuah cerita, jadi jelas ceritanya. Di dalam cerita ini ada tentang yang waktu Tuhan membangkitkan Lazarus. Waktu Tuhan membangkitkan Lazarus. Jadi sebelum Tuhan membangkitkan Lazarus ini kan memang Tuhan sudah dibilang oleh Maria dan Marta mengenai saudaranya yang sedang sakit, yaitu Lazarus. Dan mereka sudah mengirim surat. Namun Tuhan menunda keberangkatannya. Itu yang dicatat di dalam Alkitab. Jelas. Tetapi ada cerita lain yang dimasukkan di dalam film tersebut. Jadi pada saat yang bersamaan ada kejadian di mana murid Tuhan Yesus bernama Thomas ini memiliki seorang saya tidak tahu ya, udah jadi istri apa tunangan. Seorang tunangan yang tunangannya ini mengikuti Tuhan kemanapun dia berada bersama dengan Thomas. Karena Thomas bisa mengenal Tuhan itu karena tunangannya ini yang begitu percaya kepada Tuhan, akhirnya Thomas mengikuti Tuhan. Kita tahu ya, orang-orang Farisi, terutama perjalanan Tuhan di dalam Alkitab ini kan, di saat dia memberitakan kebenaran firman, di saat dia memberitakan Injil, ini kan banyak
membawa mobilitas yang cukup tinggi. Jadi orang-orang ingin mendengar Tuhan di dalam film itu. Jadi karena saking ramainya mobilitas yang tinggi ini, orang-orang Farisi ini di dalam film menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini sedang membuat pemberontakan. Sedang membuat pemberontakan, saudara. Oke. Jadi di dalam film ini memang ahli-ahli Taurat Farisi ini membuat sebuah propaganda, membuat bahwa Tuhan Yesus ini sedang membuat pemberontakan, membuat timbul keramaian, sehingga pada akhirnya saudara, tunangannya Thomas ini dibunuh. Di dalam film ini dia dibunuh, meninggallah akhirnya dia. Di film ini Thomas begitu marah kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa dia tidak membangkitkan atau menyembuhkan tunangannya ini? Dia marah kepada Tuhan, dia kecewa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak menyembuhkan, tidak membangkitkan tunanganku ini? Karena dia sangat cinta. Sedangkan Tuhan di mana-mana membuat mujizat, membuat penyembuhan. Tetapi Thomas pada saat itu tunangannya tidak dibangkitkan. Dan pada saat yang bersamaan kejadian Tuhan membangkitkan Lazarus itu terjadi. Dan ketika Lazarus dibangkitkan, respon Thomas pada saat itu sungguh luar biasa, kecewa. Dia marah kepada Tuhan. Dia benar-benar marah. Dia katakan, kenapa kamu bisa membangkitkan Lazarus, tapi kamu tidak bisa membangkitkan tunangan? Thomas di sini memang dibuat seolah-olah dia tidak percaya. Sehingga kita tahu pada kebangkitan Tuhan, orang yang masih mempertanyakan tentang kebangkitan Tuhan dan membutuhkan sebuah mujizat itu adalah Thomas. Itu sebabnya saudara percaya itu penting, saudara. Percaya ini penting untuk kita membawa terang kepada dunia. Kita harus percaya kepada sumber terang. Serta terang juga di dalam Filipi 2 ayat 14 dan yang ke-15. Dalam Filipi 2 ayat 14-15 multimedia boleh tampilkan. Di situ dikatakan ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang kedua, terang ini juga berbicara mengenai supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di tengah angkatan yang bengkok hatinya serta sesat. Artinya ketika kita percaya kepada terang ini, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berdiri di angkatan yang bengkok ini. Kita tahu keadaan dunia, keadaan manusia saat ini seperti apa. Itu sebabnya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berkenan. Amin.
Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang beriman. Dan yang selanjutnya adalah dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang 9. Di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, terang ini juga menjelaskan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kita menerima terang ini, Yesus Kristus Tuhan, ini menjelaskan identitas kita di hadapan seluruh umat manusia. Itu menjelaskan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itu sebuah kehormatan, sebuah kehormatan. Kita bisa menjadi identitas anak-anak Allah. Dan yang selanjutnya, yang terakhir di dalam terang itu, dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Multimedia boleh tampilkan. Efesus 5 ayat 8 yang 9 dikatakan, kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Yang terakhir mengenai terang adalah kita telah ditarik dari lumpur dosa atau kegelapan untuk mengikuti terang itu dan menghasilkan buah, dan buahnya tadi adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Artinya jelas saudara, ketika kita menghidupkan garam dan terang dunia ini, banyak hal yang bisa kita lakukan yang menjadi dampak bagi seluruh orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Sangat besar dampaknya. Itu sebabnya saudara, keadaan dunia ini sudah tidak jelas. Kita lihat ke kanan, kita lihat ke kiri, kita lihat ke depan, kita lihat ke belakang. Kacau. Yang hanya kita bisa lihat sekarang adalah Tuhan, kebenarannya. Apa yang Ia telah nyatakan 2000 tahun yang lalu, apa yang Ia telah hidupkan, apa yang Ia telah jalani, itu adalah pancaran supaya kita bisa mengkopi apa yang Ia lakukan. Karena yang Ia lakukan adalah standarnya anak-anak Allah. Manusia keadaannya semakin hari semakin kacau, saudara. Semakin kacau. Kita tahu perang di Timur Tengah, terutama dalam perang Israel dan Palestina, yang sebenarnya bukan lagi mengenai perang agama, tapi udah politik. Itu tiada henti, tiap hari, tiap waktu terjadi. Dan banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti, saudara. Menurut saya tidak mengerti, terutama mengenai pandangan politik mengenai Israel dan Palestina. Di sosial media banyak sekali umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan
yang berbicara mengenai sejarah, berbicara mengenai identitas tanah perjanjian dan lain-lain mengenai Israel. Anak-anak Tuhan berbondong-bondong mereka membela. Mereka membawa nama Tuhan bahwa itu tanah Tuhan, Israel umat pilihan Tuhan. Ini sebenarnya adalah sebuah pesan yang membawa kacau balau, saudara. Tidak sesuai dengan garam dan terangnya Tuhan. Memang orang-orang Kristen yang memahami tentang Alkitab, memahami, tentu tahu bahwa Israel memang pada saat Yakub dipilih oleh Tuhan, dia akan menjadi bangsa yang besar, terutama Abraham, keturunannya. Memang itu ada janji Allah, saudara. Tetapi yang mau saya katakan adalah, apakah yang dilakukan Israel saat ini itu mencerminkan yang Tuhan mau? Dia membunuh banyak warga sipil, dia membuat propaganda, dia membuat kehancuran di mana-mana. Ini tidak menunjukkan standar anaknya Tuhan, saudara. Dan yang kita tahu yang menyalibkan Tuhan itu siapa? Bangsa Yahudi. Mereka sendiri yang menyalibkan Tuhan. Karena pernyataan-pernyataan bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan itu bertentangan dengan perkataan yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 tadi. 1 Petrus 2 ayat yang 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya apa yang Israel lakukan ini itu tidak masuk di dalam bangsa yang terpilih yang dikatakan 1 Petrus 2. Tapi yang mau saya katakan adalah, stop kita membuat sebuah statement yang membuat keadaan menjadi kacau. Apa iya kita masih mau berdiri pada pendirian kita? Kita mau ribut sama orang, mau berantem dengan orang dengan hal-hal yang sebenarnya di dalam Tuhan pun tidak jelas. Di Nigeria, akhir-akhir ini kita tahu, di tahun 2025 7.000 orang Kristen, 7.000 orang Kristen dibayar, gereja dihancurkan. Artinya memang keadaan dunia ini mau dibuat seperti apapun sudah parah, kacau. Itu sebabnya kita semua anak-anak Tuhan, terutama jemaat GPI Eklesia, saudara, kita harus menjadi garam dan terang. Kita harus membawa pesan Tuhan, membawa terang Tuhan. Kita harus menunjukkan karakter kita, karakter Tuhan, standar hidupnya Tuhan. Amin. Nigeria ini kacau, saudara. Nigeria ini kacau. Dan menurut saya seharusnya gereja-gereja yang ada saat ini, terutama di Indonesia, harusnya fokus juga terhadap keadaan yang ada di sana. Karena ini jatuhnya mereka ini menjadi jemaat mula-mula. Kita tahu jemaat mula-mula, mereka itu kan dibantai, terutama dalam pemerintahan Kaisar Nero. Dibantai, dijadiin sirkus. Dan yang terjadi di Nigeria itu sama saat ini, saudara. Sama.
menurut saya memang gereja-gereja yang ada, terutama di Indonesia, harusnya juga terfokuskan ke sana. Karena ini umat-umat Tuhan. Ini umat-umat Tuhan. Dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, biarlah setiap kita benar-benar menghidupkan standar hidup yang Tuhan berikan. Biarlah garam dan terang yang Tuhan mau ada dalam diri kita itu benar-benar menyala dan hidup dalam hidup kita, saudara. Karena saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pagi hari ini, terutama gereja GPI Eklesia, jemaat GPI Eklesia, itu akan menjadi garam dan terang yang Tuhan, terutama di dalam kampung Tawa, di dalam Kosambi Barat, dalam Kabupaten Tangerang, di dalam Banten, di dalam Indonesia, dalam seluruh dunia. Siap ya saudara, untuk menjadi garam dan terang di Tuhan. Amin. Karena pada akhirnya saudara, ketika jemaat GPI Eklesia, pembalaan kapal gembala, didapati Tuhan menjadi garam dan terang itu, dan menghidupkan standarnya Tuhan, anak-anak Tuhan. Pada akhir kehidupannya, Tuhan akan melihat jemaat GPI Eklesia. Tuhan akan berkata, inilah anakku yang kukasih, dan kepadanya lah. Puji nama Tuhan mengenal firman Tuhan telah selesai. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan Tuhan untuk menjadi garam dan terang Tuhan. Ini adalah buah-buah-Mu Tuhan. Buah dari kami benar-benar dikasihi Tuhan, dan kami mengasihi Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan pada pagi hari ini melalui pekerjaan Roh Kudus mengalir kepada setiap kami Tuhan, bawa setiap kami Tuhan kepada terang Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan berdiri berjalan bersama dengan Tuhan, membawa banyak pesan, memberitakan Injil, menjadi suratan terbukanya Tuhan, sehingga dari gereja-Mu inilah banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan, banyak jiwa yang kembali kepadamu Bapa, banyak jiwa yang mau sungguh-sungguh hidup hanya untuk-Mu Bapa. Kami mau menjadi rancangan buat semua, rancangan di mana kami diciptakan untuk menyukakan hati-Mu Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Jangan lepaskan kami, jangan tinggalkan kami Tuhan. Segala kegiatan-kegiatan yang bukan berasal daripada Tuhan, yang berusaha mengganggu setiap kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan GPI Eklesia bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus segala pekerjaan si jahat Tuhan yang berusaha mengganggu setiap kami, membesarkan nama-Mu, membawa nama-Mu Tuhan. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Biar Roh Tuhan, Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Kebenaran firman-Mu tidak hanya berhenti pada pagi hari ini Bapa, tetapi akan terus mengalir dalam setiap kehidupan kami, dan kami menjadi pembawa pesan-pesan terutama mengenai kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk rekan saudara Evi yang menaikkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya melalui firman Tuhan. Kita akan berdoa terbaik dari Tuhan dan berdoa bersama kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saudara yang kasih kepada
sesuai kehendak Bapa. Terima kasih Bapa di dalam Tuhan. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, bahkan hidup. Ada hari esok, saat Dia hidup, ku tak gentar, tak ragukan, yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Yesus hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, Dia hidup. Ada hari esok, Dia hidup, ku tak gentar, tak ragukan, yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Yesus hidup. Hidup jadi berarti saat Yesus hidup. Hidup jadi berarti saat Yesus hidup. Kita akan melakukan Shalom. Semuanya bersuka-cita, amin. Kebenaran firman pagi hari ini yang sudah sampaikan, kita coba mengerti, amin. Dengan terang dan garam dunia, ya. Saya berharap setiap kita benar-benar menjadi pelaku firman. Khususnya kita yang ada di Tawang. Jangan sampai kita dikenal di Tawang itu, oh si ini, kalau kita ketemu nanti orang yang kayak begini gitu. Tapi saya percaya itu bagian dari masa lalu kita. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, seharusnya kita diubahkan, amin. Jadi mungkin memang masa lalu kita memang agak buruk lah, tapi pada saat engkau datang kepada Tuhan, seharusnya hidupmu berubah. Engkau harus menjadi terang dan garam buat lingkunganmu. Jadi jangan sampai kehadiran kita ada gereja di tempat ini, tapi orang tahu dia tiap minggu sih datang ke gereja, tapi jangan sampai ada tapinya. Amin. Amin. Dan saya berdoa terus buat Bapak Ibu, supaya benar-benar kita di sini dikenal benar-benar anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempercaya dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran pagi hari ini. Ada sebuah minggu, minta maaf, memang hari ini harus kita gabung ya. Ini yang kita lagi harus pikirkan. Nanti memang kita ada rapat sebentar. Jadi kemarin memang tiba-tiba saya bilang kita gabungkan saja. Nanti sebentar ada rapat, jadi anak-anak boleh pulang ya.
selesai ibadah boleh pulang, tapi para pengurus yang ada boleh kita rapat dan kita akan pikirkan kembali. Karena kalau saya berpikir kalau kita ada pertemuan hari ini, ibadah selesai bawahnya setengah 10 ya, setengah 11. Nantinya kalau pembicaraannya 20-30 menit kan nggak keputusan-keputusan yang kita ambil yang harus kita bicarakan tidak selesai. Jadi saya minta untuk hari ini saya harus minta maaf, tiba-tiba saya harus kumpulkan sama-sama ya. Nanti anak-anak sekolah minggu bisa minggu depan nanti akan diumumkan kembali. Apabila masuk kembali di jam 11 ya kita harus kembali jam 11, tapi nanti ada keputusan selanjutnya. Oke, itu yang berikutnya ya. Tadi ada yang tanggal 10 ya, happy anniversary. Selamat ulang tahun untuk pernikahannya ya. Doakan di terus untuk keluarga ampun semakin kuat. Amin. Doa kami. Oke, yang berikutnya, kalau Bapak Ibu ada yang belum dibaptis, ya, ada yang belum dibaptis. Kalau mau dibaptis, boleh daftar dulu. Nanti kita akan belajar dulu beberapa hal, mungkin beberapa kali ada pertemuan. Saya akan adakan baptisan karena kita sudah memiliki juga mengeluarkan sertifikat baptisnya sudah ada ya. Jadi saya bisa membaptis. Ya. Jadi kalau memang ini untuk di pihak eklesia kita sudah punya kan pernikahan, penyerahan anak ya. Kalau memang masih ada yang belum dibaptis, mau dibaptis, siapkan dirimu dan kita akan belajar beberapa kali. Nanti kita akan baptis. Kalau memang di sini tidak ada kolam baptisan, nggak apa-apa, kita baptis di sana. Di sana ada kolam baptisan yang sudah biasa, kolam renang yang sudah biasa kita pakai di Permata. Kita membaptis orang di sana bisa. Tidak apa-apa, naik kendaraan lah kita buat kendaraan di sana di baptisnya ya. Kalau di sini kita nggak dapat rumah. Ya, dan berikutnya terus doakan untuk Apo, untuk terus biar lantur Tuhan dan Hendra juga disembuhkan Tuhan. Kita percaya mujizat Tuhan tetap ada sampai saat ini. Kita terus doakan ya. Dan doakan juga Natal kita tanggal 24, 25 dan tutup tahun tanggal 31 Desember. Semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak. Itu saja yang menjadi pengumuman buat pagi hari ini. Terakhir, Yud kita sudah berjalan kemarin ada 10 anak, 10 anak pemuda. Ya, termasuk saya ada di sana. Jadi ayo ya, yang punya keluarga, anak-anak muda, kalau belum datang, ayo. Saya senang kita semuanya sama-sama untuk khusus anak muda supaya mereka tak kuat di dalam Tuhan melayani Tuhan. Saya pastinya kemungkinan tiap pintunya ada di sini, walaupun saya nggak khotbah, saya pasti akan datang untuk sama-sama bergabung dengan anak muda. Yang menjadi pengumuman buat pagi hari ini. Kita akhiri ibadah kita angkat pujian kemauan pujianmu selalu.
terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah hadir dan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir, baik orang tua, baik kaum muda, baik anak-anak. Kami percaya Engkau memberkati secara pribadi lepas pribadi. Sehingga kami percaya kehidupan kami senantiasa bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Hamba berdoa setiap mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, well singer, para pemain musik, multimedia, yang juga penyambut jemaat. Hamba berdoa Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Jerih payah mereka melayani Tuhan tidak sia-sia. Tapi kami percaya penyertaan-Mu menyertai mereka. Dan mereka melihat bahwa kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Demikian juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya pengurapan daripada Allah terus menyertai kehidupannya, sehingga dia semakin kuat dalam Engkau Tuhan, baik dalam pelayanan dan pekerjaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa, biarlah seluruh kehidupan kami senantiasa menjadi terang dan garam dimanapun kami berada, khususnya dalam kebersamaan kami di Kampung Tawang ini Tuhan. Engkau memakai setiap kehidupan kami, jadikan kami benar-benar menjadi terang, menjadi contoh teladan di mana Engkau Tuhan sudah tempatkan kami, baik di tetangga, kiri kanan, muka belakang kami. Biarlah mereka melihat kehidupan kami benar-benar ada Kristus yang nyata dalam hidup kami. Olehnya Bapa, Engkau kuatkan, teguhkan setiap kami dengan Roh Kudus yang menuntun kami. Kami semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya karena kami mempercayai Allah adalah sumber dari berkat itu. Engkau sanggup memberkati setiap mereka yang bekerja. Engkau Tuhan yang menuntun hidup mereka, asalkan mereka juga menjadi bagian, menjadi terang, menjadi garam di mana mereka bekerja. Jadi kami percaya Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Kami memberkati yang berusaha. Engkau Tuhan menyertai, memberkati usaha pekerjaan. Apapun yang mereka usahakan Tuhan, kami percaya tuntunan Allah terus menyertai hidup mereka. Kami menyerahkan seluruh anak-anak kami yang ada, anak-anak yang masih kecil ini. Tuhan, mereka pagi-pagi sudah mau datang kepada Tuhan, mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati anak-anak ini, anak-anak yang masih kecil, tapi mereka tetap datang kepada Tuhan. Berkati yang mereka sudah studi. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan menyertai, memberkati, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berbeda. Karena kami percaya Tuhan yang menuntun mereka, hikmat daripada Allah Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami bersyukur juga bersama keluarga Ibu Pangku Bolon. Kami percaya dalam usia pernikahan mereka, kami percaya bahwa Tuhan yang terus menuntun keluarga ini, sehingga mereka juga semakin kuat dalam Tuhan, memberkati keluarga besarnya, memberkati seluruh kehidupan mereka, pelayanan dan pekerjaan dalam tangan-Mu. Engkau terus yang menuntun hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh hati kami terus bersyukur di hadapan Allah. Kami menyerahkan Hendra, kami menyerahkan Apo dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami lepaskan kesembuhan ilahi dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, sehingga kami percaya kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya mujizat Allah masih terus terjadi hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan, teguhkan seluruh keluarga, sehingga mereka juga senantiasa hanya mengucap syukur kebaikan Allah nyatakan dalam hidup. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, apapun persoalan masalah kami yang sakit, kami percaya kesembuhan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Mereka yang saat ini pergumulan pekerjaan, mungkin ekonomi, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap berjalan bersama dengan mereka. Kuatkan, teguhkan, dan yang bergumul dengan pekerjaan Tuhan buka jalan.
dan Tuhan melakukannya segala perkara yang ajaib terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih, sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menyerahkan juga buat gereja-gereja yang ada di Kosambi ini Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai sehingga kami menjadi suratan yang terbuka, menjadi terang dan garam dimanapun gereja-gereja ada, khususnya kami di Kosambi ini. Kami menjadi contoh teladan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam kondisi apapun. Kami Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Dan kami percaya pemulihan pasti terjadi buat bangsa kami. Terima kasih. Sebentar kami kembali di tempat ini, Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Allah terjadi dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran dan ajaib-ajaib Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai.